Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wallahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ahi wa uhti, siswa-siswi SMP Boarding School Putra Harapan yang dicintai Allah. Alhamdulillah, hari ini di kesempatan kali ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bermajelis bersama dalam rangka menuntut ilmu, dan insya Allah hari ini kita akan belajar banyak hal. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tauladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Ahi wa uhti fillah, di kesempatan kali ini Ustazah ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan wudhu, dan nanti bagaimana sih aplikasi wudhu terhadap akhlak kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat menarik ya, dan mungkin jarang kita dapatkan ya di sekolah pada umumnya ya. Dan insya Allah di Putra Harapan ini kita berusaha ya untuk mendalami ilmu-ilmu agama ya sebagai bekal kita untuk bisa menjadi seorang mukmin sejati, seorang yang berakhlakul karimah ya, sebagai bekal hidup kita, sehingga hidup kita itu selalu dalam lindungan Allah dan ada dalam ridhonya. Baiklah, akhir dan uti. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan sebuah hadis ya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci mukanya, keluarlah dari mukanya semua kesalahan yang dilihat oleh matanya bersama air, atau bersama tetes terakhir air, atau pergi bersamanya. Dan apabila mencuci tangannya, keluar dari tangannya semua kesalahan yang dilakukan tangannya bersama air atau bersama tetesan terakhir air, sampai keluar bersih dari dosa-dosanya. Masya Allah ya ahi dan uhti ya, sebuah syariat Allah dalam wudhu ini ya. Mungkin sebagian besar mukmin, sebagian besar orang Islam itu belum mengetahui hadis ini, sehingga mereka belum bisa berwudu dengan baik ya, sehingga wudu yang mereka lakukan itu masih keliru. Dan ada sebagian yang tidak mau belajar lebih banyak, padahal ya benarnya wudu kita, selain itu sebagai syarat sahnya kita untuk melaksanakan sholat, di sini di hadis ini Masya Allah ya, ketika kita berwudu dengan benar, dengan gerakan-gerakan yang betul juga, maka kesalahan-kesalahan kita juga akan keluar bersama air mengalir dalam wudu kita. Masya Allah ya. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Dalam hadis lain dijelaskan tentang keluarnya dosa-dosa dari tubuh bersamaan dengan air wudu yang membasuh dan mencuci anggota wudu, sehingga kiasannya pada air yang menetes dari ujung kuku. Ini artinya ya, dari Humron dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sebaik-baik wudu, akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya sampai keluar melalui bawah kukunya. Masya Allah ya. Nih Ustazah bacakan lagi untuk selanjutnya. Sedangkan anggota wudu bagian bawah dari tubuh, yakni kaki, disebut pada hadis yang lain, kaki merupakan simbol dari sarana perjalanan yang membawa tubuh kita kemana-mana. Tentu dalam perbuatan dosa berkaitan dengan langkah-langkah ke tempat, baik yang dibolehkan atau yang dilarang. Nih ya hadisnya, kemudian saya bacakan artinya nih. Dari Zuhail ibnu Abu Sholih dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama tetes terakhir air. Dan apabila mencuci tangannya,
keluar dari tangannya semua kesalahan yang dilakukan tangannya bersama air atau bersama tetesan terakhir air. Maka apabila mencuci kedua kakinya, keluar semua kesalahan yang berjalannya kedua kaki bersama air atau bersama tetes air terakhir, sehingga keluar bersih dari dosa-dosanya. Ketika kita hilaf ya, kita berlindung kepada Allah untuk segala macam maksiat ya. Tapi di saat iman kita menurun, kadang kita melangkahkan kaki kita untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin berjalan menuju maksiat. Tapi dengan wudhu ini, masya Allah, Allah itu telah membersihkan kesalahan-kesalahan kita yang berasal dari kaki kita. Jadi Ustazah, marilah kita perbaiki sholat wudhu kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bisa pergi bersama wudhu kita. Kemudian kaitan wudhu dengan sholat adalah kaitan syarat sah sebuah ibadah sholat. Namun secara universal menunjukkan bahwa wudhu itu dapat dilakukan setiap orang muslim sebagai bentuk pensucian diri fisik dan non fisik, sehingga orang yang terbiasa berwudu itu akan bersih secara lahir dan batin. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu dalam keadaan suci, maka Allah menuliskan baginya dengan perbuatan itu 10 kebaikan. Ya, Masya Allah ya. Jadi dengan wudu ini nanti kita akan terbiasa menjaga kebersihan dari lahir maupun batin. Gerakan-gerakan wudhu dari rukun yang pertama sampai terakhir itu sudah pasti bisa dilihat oleh mata kita bahwa tubuh kita itu akan bersih. Orang yang rajin sholat berarti rajin berwudhu, itu sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah sholat ya. Wajahnya, terutama wajahnya ya, akan terlihat lebih bersih, lebih bersinar, lebih sejuk dipandang mata ya. Itu adalah salah satu hikmah dari kebiasaan wudhu yang sudah kita lakukan secara lahir dan batin. Secara batin ya, kita meyakini dari hadis-hadis ini bahwa setelah wudhu semua kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka bersihlah hati kita ya. Kita akan senantiasa mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita senantiasa berusaha untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, sekarang untuk kenyataannya wudhu itu bagian dari taharah ya. Taharah antara lain adalah wudhu, tayamum, dan mandi. Nah, di sini ada praktek ibadah yang diharuskan bersih badannya dan pakaiannya, yaitu ada 3 ya ibadah yang memang wajib kita itu harus bersih badan dan pakaian kita, yaitu sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Sesuai hadisnya bahwa dari dari Abu Hurairah dari Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas sampai melakukan itu. Nah, di samping itu wudhu itu ada kaitannya dengan aktivitas seorang muslim. Aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, harapannya dari wudhu sampai harapan dari wudhu sampai menjaganya sepanjang hari dengan senantiasa mengulang wudhu kita setelah batal. Perbuatan ini memiliki hakikat iman yang dapat dilakukan hanya oleh seorang yang beriman, sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Dari Salim ibnu Abu al-Jadi dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, istiqomahlah dan sekali-kali kalian tidak akan mampu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan kalian adalah sholat, dan tidak ada yang mampu menjaga wudhu kecuali orang beriman. Kalau kita termasuk orang beriman, malah kita mengamalkan sunnah Rasulullah ya. Ini adalah sebuah kebiasaan Rasulullah ya. Rasulullah itu tidak pernah tanpa wudhu ya. Jadi Rasulullah adalah ada amalan-amalan
sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah salah satunya adalah menjaga wudhu. Banyak kisah-kisah orang mukmin ya yang telah menjaga wudhunya, ternyata mereka memiliki sebuah keutamaan. Keutamaan itu apa? Mari kita simak lagi di slide berikutnya di sini. Keadaan seseorang yang senantiasa suci dan wudhunya tidak batal. Jika batal, ia akan berwudhu kembali dan begitu selanjutnya, sehingga kondisinya dalam suasana berwudhu. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman. Senantiasa dalam keadaan berwudhu merupakan akhlak yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kondisi berwudhu sepanjang hari dan tidur dalam keadaan berwudhu akan mendapatkan cinta Allah, cinta para malaikat, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Masya Allah ya. Marilah ahi dan utifillah, kita senantiasa mencoba ya, berusaha untuk mengamalkan salah satu kebiasaan Rasulullah ini, yaitu menjaga wudhu ya. Karena sudah tadi kita lihat bahwa Allah itu akan senantiasa melindungi kita. Demikian ya yang bisa Ustazah sampaikan, itu berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan wudhu dan aplikasinya terhadap akhlak kita. Dan untuk seterusnya dan untuk selanjutnya, insya Allah Ustazah akan bahas masih seputar wudhu ya. Kita akan lebih mempelajari tentang aplikasi-aplikasi gerakan wudhu ya dalam kehidupan. Ya, insya Allah materi ini sangat berkaitan dengan bimbingan praktek ibadah ya yang sudah kalian dapatkan baik di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Oleh karena itu di materi adab beribadah ini nanti ada 4 poin yang akan saya jelaskan di kesempatan ini, yaitu hadis from wudhu to akhlak, hadis from sholat to akhlak, hadis from dzikir to akhlak, dan hadis from doa to akhlak ya, sesuai dengan materi bimbingan praktek ibadah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menuju ridho Allah dan mencapai lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.